harus diuji nanti. Nah, bagaimana menguji hipotesis, apakah terbukti enggak ya, hipotesisnya. Nah, itu yang akan dibahas pada kesempatan ini. Ya. Nah, secara bahasa mungkin saudara juga sudah tentu paham bahwa hipotesis adalah dugaan sementara ya yang harus dibuktikan kebenarannya. Ini masih dugaan sementara. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering menduga-duga gitu ya, melakukan hipotesis sebenarnya tentang seseorang mungkin, tentang keadaan mungkin ya. Tentang seseorang misalnya ketika kita ada orang baru ya, ada interaksi sedikit ya, sekilas, maka mungkin kemudian saudara melakukan hipotesis atau dugaan bahwa orang ini mungkin sombong, orang ini mungkin jutek dan sebagainya. Itu hipotesis ya, yang nanti mungkin setelah saudara berinteraksi lebih banyak, lebih intens, maka mungkin hipotesis itu tidak terbukti. Yang terjadi adalah kebalikannya, yang orang yang saudara anggap jutek mungkin ternyata ramah, yang sombong mungkin ternyata sangat perhatian dan sebagainya. Itu hipotesis ya. Dan itu sah-sah saja saudara melakukan hipotesis dugaan sementara. Demikian juga deskripsi nanti bahwa kita memang dalam tanda kutip diwajibkan merumuskan hipotesis ya, jadi berdasarkan latar belakang yang saudara bangun dengan melihat fenomena masalah yang ada, kemudian hasil penelitian sebelumnya ya, maka saudara membangun sebuah hipotesis yang diharapkan nanti hipotesis ini menuntun saudara ya. Jadi dari hipotesis ini kayak menuntun saudara dalam penelitian ya, karena nanti hipotesis itu saudara harus buktikan gitu ya, sehingga dia akan menuntun misalnya data apa yang harus dikumpulkan ya. Kalau misalnya bicara hipotesis pengaruh promosi terhadap penjualan, berarti kan saudara harus ngumpulin data promosi dan data penjualan. Itu kan sudah jadi ada tuntunan penelitian saudara. Kemudian juga misalnya karena bicara hipotesisnya ada pengaruh, maka saudara tentunya harus tahu untuk melihat pengaruh pakai alat analisis apa yang tepat ya. Sehingga sekali lagi dalam menyusun hipotesis juga harus tepat, karena itu nanti akan menentukan data apa yang dikumpulkan, metode apa yang dipakai dan sebagainya ya. Oke, kita buka bahannya, mudah-mudahan bisa terlihat. Saya coba buka ya, pengujian hipotesis ya. Jadi sekali lagi pernyataan sementara yang harus diuji dan buktikan kebenarannya ya, sehingga nanti pada kesimpulan bisa diperoleh kesimpulan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Nah, untuk sampai kepada kesimpulan itu nanti ada prosedur yang harus dilakukan, tahapan yang harus dilakukan ya. Nah, kalau tahapannya salah, maka mungkin nanti kesimpulannya juga salah gitu ya. Yang dilakukan pada tahapan itu kurang tepat, maka nanti kesimpulannya juga kurang tepat. Misalnya nanti ada uji satu arah apa dua arah misalnya ya. Kalau salah memilih satu arah atau dua arah, tentunya juga nanti kesimpulannya juga akan mungkin kurang tepat ya. Salah enggak, tapi mungkin kurang tepat. Nah, kenapa kita melakukan hipotesis dan kapan kita melakukan pengujian hipotesis? Yaitu ketika kita menggunakan data sampel ya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya tentang program KKN, tapi dalam mungkin kalau di USB misalnya kita ingin tahu bagaimana pendapat tentang pelaksanaan ospek gitu ya, dalam penerimaan mahasiswa baru gitu ya.
mahasiswa baru pengen tahu apakah ospek itu menarik atau sesuai enggak bagi mahasiswa baru. Nah, kalau semua kita tanyakan ke mahasiswa baru, ya lewat kuesioner misalnya, maka sebenarnya kita nggak perlu uji hipotesis, ya. Kita langsung deskripsikan, kita langsung analisis data itu, ya. Yang disebut analisis deskriptif salah satunya. Tapi kalau kita hanya ngambil misalnya ada 1.500 yang ikut ospek, kita ambil 10%-nya ya kurang lebih 150, maka disitulah kita harus melakukan uji hipotesis ya untuk melihat atau membuktikan apakah sampel itu bisa diterima atau enggak. Sampel itu bisa merepresentasikan populasi apa enggak ya. Yang 150 itu bisa mewakili 1.500 enggak gitu. Ya. Karena nanti kesimpulan dari 150 itu punya dampak yang sama, punya kesimpulan yang sama terhadap 1.500 ya. Jadi kalau yang menurut data 150 ini Prof Anka atau ospek itu sudah memuaskan, maka kesimpulannya adalah seluruh mahasiswa menganggap